Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang terakhir, persamaan trigonometri yang terakhir, yaitu bentuk tan. Nah, kalau tan ini adalah bentuk persamaan trigonometri yang rumusnya paling mudah, paling sederhana, karena dia cuma punya satu rumus. Kalau tadi kan sin ada dua rumus, makanya ibu bagi jadi x1, x2. Cos juga ada dua rumus, ada x1, x2 ya. Bedanya, kalau yang tan ini bedanya cuma punya satu rumus, jadi lebih mudah menghafalnya. Jadi kalau untuk persamaan trigonometri tan, untuk tan x sama dengan tan alfa, rumusnya adalah cuma satu. Tan x sama dengan tan alfa, maka x sama dengan alfa plus k kali 180. Nah, bedanya kalau misalnya di sin atau cos, ya lihatlah lagi di sini. Nah, kalau cos kan di sini pakainya k-nya pasti 360. X2 juga pakai 360. Kalau sin juga, nah sin di sini juga pakai 360, ya kan? Nah, bedanya di situ aja. Kalau misalnya sin cos k-nya dikali dengan 360, nah bedanya kalau di sini tan itu k-nya dikali dengan 180. Dan rumusnya cuma satu. Jadi gampang menghafalnya ya. X sama dengan alfa plus K kali 180. Bu, di sini nggak pakai X1, X2, nggak usah, karena kan rumusnya cuma satu. Jadi kita pakai X aja. Nggak ada X1 atau X2. Oke, nah kita lanjut ke contoh soal. Oke, nah di sini ibu sengaja pilih tipe soalnya karena tan itu kan rumusnya mudah. Jadi kita cari tipe soalnya yang agak sulit. Oke, kalau sebelumnya kan sin X sama dengan apa? Gampang. Terus cos X plus, terus ada juga pakai X yang ada plus minusnya, terus ada X yang ada koefisien di depannya. Nah, di sini di soal tan 3X min 45. Nah, jadi X-nya ada koefisien di depannya dan juga ada minusnya di sini. Ada tambahan di belakangnya, min 45 derajat sama dengan akar 3. Nah, hasilnya pun di sini yang setelah sama dengannya bentuknya bukan tan ya. Padahal kan di rumusnya tan X sama dengan tan alfa, tapi di sini tan alfanya masih dalam bentuk angka akar 3. Oke, nggak apa-apa, gampang, tinggal diganti aja. Nah, di sini kita masukin dulu, tulis dulu soalnya. Intervalnya untuk 100 sampai 300. Jadi yang diminta adalah untuk 100 sampai 300 aja. Oke. Nah, di sini kita mulai tulis dulu soalnya, terus ulang biar lebih mudah. Tan 3X min 45 sama dengan akar 3. Nah, berarti kan akar 3 itu harus kita ganti dulu. Kita rubah ke bentuk tan. Akar 3 itu tan berapa sih? Ayo ingat lagi, kita ke tabel. Nah, yang ini. Akar 3 itu tan berapa? Nah, di sini lihat. Ini akar 3 nih. Nah, ini tan kan? Tan akar 3 berarti tan berapa? Tan 60. Jadi akar 3 sama dengan tan dari 60. Oke. Nah, maka di sini akar 3-nya ibu ganti jadi tan 60. Jadi tan 3X min 45 sama dengan tan 60. Berarti udah ketahuan alfanya berapa? Alfanya 60. Nah, berarti kan di sini 3X min 45 sama dengan, masukin ke rumusnya yang awal ya, rumus yang tadi nih. Oke. Alfanya 60 ditambah K kali 180. Ingat, belakangnya beda, nggak sama seperti sin dan cos ya. Ini belakangnya K-nya dikali dengan 180. Nah, ingat, ruas sebelah kiri itu kan harus X sama dengan aja. Jadi nggak ada koefisien atau nggak ada plus minus yang lain. Maka dari itu kita harus pindahkan dulu satu-satu ya. Nah, di sini kan rumus awalnya ini 3X min 45 sama dengan 60 plus K kali 180. Yang dipindahkan pertama yang mana dulu? Yang plus minus dulu, yang tambah atau kurang dulu ya, supaya lebih mudah menyelesaikannya nanti. Nah, di sini min 45 kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kanan. Minus pindah ruas itu berarti jadi apa? Jadi plus. Jadi min 45 pindah ruas jadi plus 45. Nah, tinggal kita tambah 60 ditambah 45. Hasilnya berapa? Hasilnya 105. Yang ininya tetap ya, belakangnya tetap K dikali 180. Tapi kan sisi sebelah kirinya masih 3X nih, 3-nya belum pindah. Nah, 3-nya kita pindahin. Sama seperti soal yang nomor sebelumnya, nomor 3 yang tadi cos. Kan 3 ini koefisien. Koefisien itu kan berarti dikali ya.
3x itu 3 kali x. Berarti kalau perkalian pindah ruas ke sini harusnya jadi pembagian. Ingat, kalau dibagi berarti semua suku-suku yang ada di sebelah kanan ini harus dibagi semua, adil. Nah, berarti 3 kali x pindah ruas jadi dibagi, berarti 105 dibagi 3, hasilnya adalah 35. 180-nya juga dibagi 3, hasilnya jadi 60. Nah, jadi ketika 3-nya pindah ruas ke sini jadi dibagi 3, 105 bagi 3, 35, 180 dibagi 3 jadi 60. Jadi rumus X-nya adalah X sama dengan 35 ditambah K kali 60. Oke. Ini rumusnya cuma satu ya, nggak ada X1, X2. Jadi kita gampang penyelesaian cuma satu aja. Oke, nah sekarang kita kerjakan. Nah, di sini kita mulai dari K yang paling kecil aja. K sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, masukin ke rumus yang tadi, rumus yang udah kita dapat, rumus paling sederhana. K sama dengan 0, berarti X sama dengan 35 ditambah 0 dikali 60. 0 kali 60 sama dengan 0, berarti 0 ditambah 35, hasilnya adalah 35. Nah, untuk K yang kedua, ini K sama dengan 1. Berarti K-nya diganti 1. 1 dikali 60, hasilnya 60 ditambah 35. Berarti 60 tambah 35, hasilnya adalah 95. Nah, terus kita lanjutin. Di sini sampai K-nya banyak. Kenapa K-nya banyak? Kan di sini dikalinya sama 60. Berarti kan bilangannya perkalian 60 ya, jadi nggak terlalu besar kayak yang tadi 180 atau 360. Jadi agak banyak nih, karena dia minta intervalnya sampai 300. Kita lanjutin terus sampai K-nya sampai hasil akhirnya sudah lebih dari interval yang diminta. Nah, berarti kan di sini sampai yang terakhirnya itu K sama dengan 5. Kalau K-nya 5, berarti kan 5 dikali 60 hasilnya 300. 300 ditambah 35 hasilnya 335. Nah, berarti kan sudah lebih dari interval yang diminta, karena intervalnya di sini maksimalnya 300. Jadi udah cukup sampai sini aja. Nah, berarti setelah kita hitung semuanya dari K0 sampai K5, nilai yang memenuhi, nilai X yang memenuhi untuk interval dari 100 sampai 300 ada yang mana aja nih? Berarti ada yang nilainya antara 100 sampai 300. Nah, berarti yang ini kan 155, 215, dan juga 275. 95 nggak masuk karena 95 itu lebih kecil daripada 100. Oh, berarti nilai X yang memenuhi cuma ada 3. Ada 145, 215, dan juga 275. Nah, jadi bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya untuk tan 3x min 45 sama dengan akar 3 adalah untuk interval dari 100 sampai 300 adalah 155, 215, dan juga 275. Garisnya berurut dari yang paling kecil.